Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrofil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah ala ni'matillah di malam hari ini, di malam Ahad, Allah masih memberikan kita satu kenikmatan iman dan Islam, sebuah kenikmatan keistiqomahan yang hingga saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, insya Allah di malam Ahad sebagaimana biasa kita akan kembali belajar Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan uh, ketentuan, sesuai dengan tajwidnya, dan Alhamdulillah kita sudah beberapa episode kita melalui kajian yang dipandu, dibimbing oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya hingga para pengikut risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang juga para penegak sunnah-sunnah Nabi kita. Suaranya kecil ya Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya Zaman kecil. kecil ya. Baik, masih kecil suaranya? Lumayan sih sekarang. Oh iya. Baik. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Allah mudahkan kita semua, jamaah yang dengan Allah, sehat-sehat semuanya ya. Dan sambil menunggu Ustaz Saiful Abu Bakar hadir di majlis ini, tentu jangan lupa di malam Ahad ini masih di eh, bulan Muharram, bulan haram, yaitu di bulan Zulqa'dah. Ini sudah lewat tanggal 15 ya, dan besok sudah 16 Zulqa'dah, juga pertengahan bulan yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Tentu ada ibadah agung yang sudah kita maklumi, yaitu ibadah Idul Kurban, yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan jejak dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ayahnya para nabi, yang jejaknya Alhamdulillah hingga saat ini masih terpelihara ya, di dalam syariat Islam, yaitu salah satunya ibadah kurban dan juga ibadah haji, salah satunya banyak ritual yang juga mengikuti dari sunnah-sunnah atau jejak dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan sahabatku yang berkenan Allah, tentu jangan lupa untuk saling mendoakan. Alhamdulillah kita sudah sekian kalinya diajak untuk selalu mendoakan para guru kita yang sudah berbagi ilmu dan waktunya untuk kita. Maka salah satu wujud ta'zim kita terhadap mereka adalah selalu mendoakan mereka untuk kebaikan, untuk keberkahan, dan juga tentu istiqomahan dalam dakwahnya. Juga doa yang selalu untuk kita semua ya. Kita tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk sahabat-sahabat semua yang hadir maupun yang belum hadir. Mari sama-sama kita doakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan selalu kesehatan untuk kita semua, keberkahan bersama keluarga kita, dan tentu juga keistiqomahan dalam menjalankan berbagai syariat ini. Dan Alhamdulillah di malam ini sebuah syariat yang tentu kita sudah jalankan, terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan makin hari juga makin kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Uh, Salah satunya tentu yang harus kita pahami adalah bagaimana membacanya ya. Dan di malam ini memang khusus kita akan kembali belajar uh, tajwid setelah kita mempelajari makharijul huruf, kemudian sifat-sifat huruf. Nanti insya Allah akan terus sampai kepada kaidah-kaidah
dalam membaca Al-Quran Karim. Eh, Belum ada kabar Mas Nanda dari Ustaz Bilbah? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Baik. Baik, saya sapa dulu nih. Alhamdulillah ada Teh Nadia, ada Bu Dedarmi, ada Bu Nunu ya, Bu Meli, Masya Allah ya, ada Bu Fauzana Depok, Bu Nur Meli dan Bu Reni. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita menjadi catatan amal terbaik kita. Amin. Amin. Di saat kita mungkin sebagian kita memanfaatkan malamnya dengan kegiatan lain, bahkan kita menyampingkannya dan mementingkan hadir dalam majelis ilmu. Tentu ada sebuah keistimewaan ya. Tidak semua orang memiliki satu tekad yang kuat ya untuk terus belajar Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan inilah sebuah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan jangan lupakan, insya Allah juga sebagai informasi besok ada kajian baru ya dari Hong Kong. Dan baik Hong Kong menggelar satu kajian rutin insya Allah di Ahad siang bersama para guru kita di MKI dan MPI Hong Kong bekerja sama dengan Majlis Ta'lim di sana ya. Ada Majlis Yasin dan Zikir yang mereka rutin setiap Ahad di sebuah masjid di Hong Kong menggelar namanya Yasinan seperti itu ya. Dan Alhamdulillah kita isi dengan salah satu kajian walaupun belum langsung offline gitu ya kita ke sana, tapi untuk sementara kita lewat Zoom. Dan juga tidak hanya jamaah yang di Hong Kong, kita diajak juga Alhamdulillah jamaah di Indonesia ya, MKI di berbagai tempat di Indonesia bisa juga mengakses kajian. Insya Allah kajian perdana ini akan diisi oleh guru kita. Masya Allah ya, baru sampai rumah. Insya Allah temanya akan tentang dibahas tentang keluarga Al-Quran ya. Jadi ini sama-sama kita akan mengupas, kalau di sekarang kita akan mengupas lebih ke detail bagaimana kita membaca Al-Quran. Besok insya Allah bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari juga akan mengupas lebih umum secara sebagai motivasi bagi kita semua tentunya menjadi keluarga yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Keluarga Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya membaca tapi juga memahaminya, bahkan menghafalnya, kemudian mengamalkannya disebut dengan ahlullah. Itu adalah keluarga Allah di bumi. Itulah mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada sebuah predikat yang sangat istimewa jamaah. Orang yang selalu menjadi sahabat Al-Quran itu adalah mereka disebutkan dengan ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sungguh istimewa ya, Insya Allah. Dan tetap di pagi hari kita akan dibersamai oleh Khairul Anam sama juga tentang Quran. Masya Allah ini serial terus ya. Dari malam kita ngaji tentang tajwidnya, sifatul huruf. Kemudian di besok pagi insya Allah juga kajian tentang inspirasi Quran dari guru kita Ustaz Khairul Alam yang masih lanjutan membahas tema di surat Al-Ghasyiyah. Kemudian di siangnya, insya Allah kita juga akan dibersamai oleh Ustaz Dodi Al-Jambari dengan tema yang juga sama tentang keluarga Al-Quran. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mendapat nasihat-nasihat dari para guru kita makin lebih cinta lagi dengan Al-Quran Karim. Masya Allah, Alhamdulillah, guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini ditunggu jamaah ini. Afwan ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, tanpa panjang kalam, tafadhol masykurah, kita mulai kajian Khulafa bersama Ustaz Saifullah Abu Bakar. Insya Allah masih melanjutkan tentang sifat huruf ya, Ustaz ya. Kita pendalaman. Iya. Pendalaman tentang sifat huruf. Silakan jamaah untuk mempersiapkan diri untuk kembali mendalami tentang sifat-sifat huruf. Tafadhol masykurah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama kembali, bersua kembali di Majelis Keluarga Indonesia di program Kulefa Quran Learning for Adult. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena telat. Barusan saya baru banget nyampe tadi dari rumah Ustaz Zaki Mirza. Tadi juga saya sempat ketemu sama Ustaz Tuan Guru Sufarman Fajar. Kebetulan kan rumahnya Ustaz Zaki Mirza dekat rumah Tuan Guru, jadi kita silaturahim bareng tadi. Saya sempat mengenalkan beliau ke Ustaz Zaki Mirza. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya mari kita buka pengajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lisan kita tentunya dimudahkan untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan melantunkan Al-Quran dengan baik tentunya. Dan tidak hanya itu saja, hati kita juga dapat merasakan ketenangan dari apa yang kita baca. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami hikmah-Mu dan limpahkanlah untuk kami dari hasanah rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai sifatul huruf. Sebentar. Wah. Sifatul huruf ada 10 yang sudah kita pelajari ya. Ada 10 yang sudah kita pelajari. Yang pertama yang kita pelajari adalah yang mutadaddatun. Mutadaddatun atau memiliki sifat lawan, perlawanannya ya. Ada 10 yang kita pelajari kemarin. Yang pertama, jahar. Jahar artinya tertahannya suara. Harus diingat terus ya. Lawannya jahar apa? Hamas. Lawannya jahar adalah hamas. Artinya Mengalirnya nafas. mengalirnya udara atau keluarnya udara. Yang ketiga adalah syiddah. Kalau tadi suara, kalau tadi udara. Tadi udara. Yang tadi udara ya. Sekarang syiddah tertahan suara.
Yang keempat, rokhawah. Wah, Rokhawah artinya mengalir suara. Iya. Yang antara syiddah dan rokhawah ada namanya Tawasud. tawasud. Tawasud itu ada juga yang mengatakan bainiyah. Bainah. Bainiyah, ya. Bainiyah. Bainiyah. Bukan baniyah ya. Bainiyah, bukan bajinah ya, tapi bainiyah. Oke. Bainiyah. Oke. Nah, lalu yang kelima ada sifat isti'la. Isti'la artinya Tebal. tebal. Cirinya kalau di makhorijul huruf kita pelajari yang lalu, tebal itu biasanya apa? Pangkal lidahnya Lidahnya terangkat. terangkat. Lawannya isti'la adalah Istifal. istifal. Berarti kalau tadi terangkat, yang sekarang bukan terangkat. Artinya pangkal lidahnya Rendah. rendah. Sebentar, ini ada yang nelpon terus nih saya. Oke. Kemudian ada itbaq. Ada itbaq. Itbaq artinya Melekat. melekat. Apa yang melekat? Terangkat di permukaan lidah. Iya, ini ya, melekat, terangkatnya permukaan lidah yang atas tuh. Lawannya itbaq ada Infitoh. infitah. Infitah kalau kita ingat tuh ada Al-Fatihah, berarti terbuka. Buka. Ya. Rendah. Kalau yang tadi kan itbaq begini tuh. Nah, kan ketutup tuh. Nah, karena lawannya infitah berarti kebuka. Nah, gitu. Jadi rendahnya permukaan lidah. Jadi permukaan lidahnya ini rendah, enggak lengket, enggak nempel, enggak melekat, tapi begini ya. Ini namanya infitah. Itu yang ke-8. Lalu yang ke-9 ada yang namanya iz yang kemarin kita pelajarin izlaq. Izlaq artinya ujung atau pinggiran. Jadi huruf-huruf yang ada di ujung, huruf-huruf yang di pinggiran, mau di ujung bibir ataupun ujung lidah, itu namanya izlaq. Ya. Nah, selain dari izlaq, lawannya izlaq adalah ismat. Iya. Ismat itu artinya menahan, mencegah, atau hurufnya itu tertahan gitu kan. Nah, itu namanya ismat. Nah, yang kemarin izlaq yang di ujung-ujung itu ada berapa hurufnya? 6. Ada 6. Farra min lubbin atau firra min lubbin. Ada fa pertama. Yang kedua ro. Yang ketiga mim. Yang keempat nun. Yang kelima lam. Yang keenam ba. Nah, itu semuanya di ujung kan? Iya. Iya, semuanya di ujung. Karena di ujung-ujung berarti gampang ya ngucapinnya. Fa, ro, ma, na, la, ba, gitu. Kalau kita fathah semua, fa, ro, ma, na, la, ba, gampang semuanya ya. Iya kan? Nah, lawannya dari yang ujung itu namanya ismat. Ismat itu hurufnya itu bukan dari ujung-ujung. Hurufnya apa? Sisah dari yang 6 tadi. Berarti ada 23. Akan tetapi yang izlaq dan ismat ini tidak mempengaruhi bacaan-bacaan Al-Quran untuk tahsin. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar saya mau spill ada 7 lagi sifat yang tidak berlawanan yang akan kita pelajari. Jadi ingat ya, ada 17 sifat huruf. Ada berapa? 17 sifat huruf. Nah, hari ini saya akan spill dulu
yang 7 itu. Yang pertama namanya sofir. Sofir. Oke, yang pertama sofir, yang kedua sering nih Bapak Ibu Kol-kolah. sering dengar kol-kola. Yang keempat ada lain atau lin. 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 Yang ketiga ya. Yang keempat ada namanya Sirof. inhiraf atau melencengnya suara. Miring. Yang kelima Takrir. takrir itu bergetar ujung lidah. Yang keenam ada tafashi. Tafashi itu menyebarnya udara di rongga mulut nih. Yang ke-17 itu istitolah, memanjangkan makhraj. Hurufnya itu harus manjang gitu. Untuk sempurna menyebut huruf itu dia harus agak panjang sedikit gitu. Tidak boleh patah, nggak boleh. Seperti itu. Ada 7 berarti yang tidak memiliki lawan kata. Seperti itu. Nah, yang hari ini kita akan belajar dulu. Yang paling mudah adalah kol-kolah. Kol-kolah itu yang biasa yang sudah yang sudah dipelajarin apa sih kol-kolah? Memantul. Memantul. Iya, hurufnya apa tadi? Siapa yang ngomong tuh? Baju di toko. Baju di toko. Ba, jim, Im. dal, Kof. po, sama kof. Ya, coba kita mulai dari ba, jim, dal, to, kof. Semuanya diawali huruf alif dan huruf kol-kolahnya disukunkan. Coba. Yang pertama, ab. Ab. Ya. Yang kedua, aj. Aj. Ya. Yang ketiga, ad. Yang keempat, opo. Yang kelima, oko. Ya, di sini oko. Jangan sampai ako, tapi oko gitu. Balik lagi. Ya. Oke, itu sifat-sifat huruf untuk kol-kolah. Lalu pelajaran yang kedua, yang hari ini, malam ini, kita coba akan belajar istitolah. Istitolah, ada yang tahu hurufnya apa? Dot. Hurufnya cuma satu ya. Istitolah itu hurufnya cuma satu, yakni dot. Iya. Nah, kenapa bisa dikatakan istitolah itu panjang? Ada yang tahu? Harus cara bacanya panjang gitu. Dari pangkal lidah hingga ujung sisi lidah. Oke. Ingat dulu, ingat. Makhrajul, balik nih ke pelajaran kita. Makhrajul hurufnya, makhrajnya. Dot itu ada di mana? Ini dot nih. Ini pangkal ya. Pangkal. Hah? Pangkal. Tidak. No. Sisi lidah. Sisi, Iya, ingat. Sisi. Kiri kanan. Oke, di sisi kanan atau kiri ya kan? Iya. Bukan di pangkal. Kalau di pangkal ini adanya kaf, kof. Ingat, kaf sama kof. Ingat? Iya. Oke, kita ingetin lagi. Dot itu adanya di sisi lidah, kanan atau kiri. Nempel kemana? Ke geraham ya. Ya. Nah, jadi istitolah ini, si dot ini itu harus harus dibaca panjang. Panjang itu maksudnya mengalir. Makanya dia tidak kemudian nggak boleh berhenti gitu. Nah, coba kita baca. Bapak Ibu semua pernah
ini nggak apa megang tadribat yang dulu nggak? Bo, megang kah? Apa nggak di print ya? Bisa di print. Hah? Ada yang mana? Yang Yang ini Yang- Ustaz ya. Yang bo, Yang ini. yang bo. Coba. Mas Nandar, tadribat boleh ditolong di ini Mas Nandar? Dibukain Mas Nandar. Tadribat yang huruf bo. Ada yang sudah megang foto apa namanya print yang sudah ngeprint terus dia sudah dipegang tadribatnya? Siapa? Sudah Ustaz. Teh Nadia. Udah, Ustaz. Oke. Siapa yang mau coba baca tadribat bo-nya? Saya coba, Ustaz. Hah? Saya Ya boleh silakan coba. Bu. Silakan. Nah. Monggo. Baghidhu abdudan bahidatna minal mutni mabidan bahidah. Oke. Lanjut. Faba'u. Oh, Satu aja. Faba'u biqadabin ala ghadab. Nah, Ibu, coba Ibu rasain ketika huruf bo, oke. Nah, dia ketika sisi kanan apa namanya sisi kanan dan kiri itu menyentuh gitu, itu ada aliran nggak? Maksud aliran apa? Maksudnya ada gesekan jadi begini. Bo. Nah, faba'u bighadabin ala ghadab gitu ya. Nah, ketika baca bo itu maka di kanan kiri ini kan lidahnya kan keangkat nih ke geraham. Nah, dia kan masih di ujung-ujung. Akhirnya dia apa? Tebal dan mengalir. Jangan sampai baca bo itu seperti dal. Seperti dal digodok gitu, digodok agak ke depan jadinya, digodok. Nah, bukan di sini. Kalau bigodobin ala ghadab itu di depan tuh. Dal tapi dikasih o. Hurufnya D dikasih o. Nah, itu salah. Jadi kita harus tahu makharijul hurufnya kan di belakang nih. Di sisi lidah, di sisinya kanan atau kiri. Kemudian dia naik. Kena geraham atas gitu ya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Nah, di sini nih. Berasa nih, Bu. Berasa nggak kira-kira? Pas baca ghadab. Berasa? Iya. Berasa ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya yang lain coba baca sama-sama ya. Setelah saya sambil dirasain bo-nya itu harus naik di sininya nih. Lidah-lidah di samping kanan atau kirinya naik ke atas supaya berasa tebalnya, berasa gesekan dengan atasnya dan kemudian ada aliran panjang. Faba'u bighadabin ala ghadab. 1, 2, 3. Faba'u bighadabin ala ghadab. Iya.
Ingat sekali lagi, birobo. Nih, sini. Birobo. Di sini ya. Nah, bo-nya tuh rasain. Dirasakan itu harus naik ke atas. Nah, oke. Saya memang agak susahnya kalau nggak tidak melihat gitu ya. Emang mestinya sih kalau muridnya perempuan, tapi kalau udah ibu-ibu mah nggak apa-apa kali ya. Itu ininya berasa nih Bu. Ingat, coba lihat saya nih. Ketika baca birobo itu berasa di sini nih. Ada kayak gesekan. Terus ketika ada gesekan pasti suaranya tuh tebal. Birobo. Beda nih. Iya. Coba dengerin. Beda ketika saya bilang birodo. Beda ya? Coba sekarang ibu bilang birodo tapi pakai dal. D-O, birodo. Dia adanya di depan ya kan? Sesuai dengan makhraj dal kan jadinya. Benar ya? Birodo. Di depan tuh. Birodo. Tapi kalau kita bacanya pakai makhrajnya bod di sini, maka bacanya tebal jadi birobo. Birobo. فباءوا بغضب على غضب. Gitu. 1, 2, 3. فباءوا بغضب على غضب. Iya. Gimana Bapak Ibu? Masih? Nah, saya mau dengar satu lagi dong ibu-ibu yang untuk ayat selanjutnya. Pengen dengar robotnya saya ketika baca botnya itu seperti apa. Siapa yang mau baca? Boleh saya Ustadz nyoba. Iya, silahkan. Terusannya ya Ustadz ya? Nah ya, terusannya. Wa idza. Wa idza. Dza. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, coba. Ghadi. Coba Bu. Di. Berasa di sini? Kalau udah berasa di sini ada gesekan itu benar. Tapi kalau masih di depan godi itu salah. Coba godi. Di samping ya Ustaz gesekan di sini. Iya, samping. Lidah samping. Ini lidah nih ya. Maaf. Ini lidah. Ini ujung lidah mana nih? Nih. Ini ujung lidah. Nah, adanya di samping sini. Kanan atau kiri dia naik gitu. Birobo. Nah, kalau ini ghadibu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Gitu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Iya. Dirasakan ya. Ingat. Ya. Saya mau nanya, siapa yang masih kesulitan merasakan atau mengeluarkan huruf bod? Caranya gini.
Ya, kan di sini semua tuh. Kenapa tadribat makharijul huruf ini penting? Karena selain kita sudah tahu nih makhrajnya di mana, kita jadi bener tuh mengulang-ulang, oh, bo itu adanya di sini supaya tidak kemudian keluar. Coba Mas Nandar, huruf dal deh Mas Nandar. Kita ingetin ya, kita rekam nih ya. Dot ini kayak gitu, sekarang dal. Coba kita lihat. Huruf dal. Tidur. Terus. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Satu lagi. Oh, satu lagi. Talda. Nah, nih lihat. Jadi. Nah, beda kan? Tiduran. Nah, kalau yang huruf dal itu, iya, Tiduran. Ujung lidah. dal itu di ujung lidah di depan. Makanya ketika kita baca misalkan waladolin, do tapi pakai dal. Walado adanya pasti di depan tuh. Salah. Tapi kalau kita tebal di sini walau صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين gitu. Nah, itu di sini tuh. Berasanya di sini. Tapi kalau kita bacanya di depan, walado, nah itu salah. Walado, nah salah. Jadi kalau walau do itu pakai ini ya. Diraham ya, raham. Iya. Do. Oke. Itu tadi istitolah sama baju di toko. Kalau baju di toko, kol-kolah nggak ada kesulitan ya semuanya. Tidak, insya Allah. Nggak ada kesulitan. Tapi ada namanya kol-kolah murakkab. Yang double, yang double. Kalau misalkan kita baca, coba silahkan dibuka surat Al-Lahab. Al-Lahab. Ya, ya, coba dilihat surat Al-Lahab. Udah dilihat ya? Apa udah hafal? Udah hafal? Ini kita ngomongin apa namanya? Yang murakkab. Oh, lagi dibuka sama Mas Nandar. Alhamdulillah. Makasih Mas Nandar. Nah, di surat Al-Lahab yang biasa aja tanpa arti. Ya, Bapak Ibu yang apa di rumah megang Quran? Saya megang Ustaz. Ya, coba. Coba. Oh, oke. Nah, ini ada ayat 1, coba lihat. Kita ngomongin kol-kolah ya. Kita ngomongin kol-kolah nih. Sifat kol-kolah. Coba dilihat. Yang ayat 1 terakhir, bacanya gimana coba? Watab abi watab. Oke. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ada bedanya nggak? Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ada.
Ada bedanya. Beda ya. Ya. Nah, kalau yang ayat 1 Bapak Ibu Ada sekalian, tasdidnya. iya ada tasdidnya. Berarti kalau ada tasdid begini Bu. Ada tasdid itu berarti ada double huruf. Yang satu sukun, yang satu hidup. Ya, jadi seolah-olah nih bisa tergambar nggak hurufnya waw, ta, Wau, ta, ba. ba sukun, Iya, dan setelah itu ba fathah. iya, Bapak. Nah disitulah kenapa kemudian cara bacanya beda dengan ayat 2, ayat 4, ayat 2, 3, dan 4. Jadi begini ya cara bacanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Jadi agak ditahan ya Ustadz ya. Ditahan dulu karena Kira-kira ada berapa dua. harokat nahannya? Itu satu aja, nggak usah panjang. Bukan Watab. watab, tapi watab. Gitu. Watab. Watab. Nggak boleh langsung, tapi watab. Watab. Begini ya. Coba. Kalau yang kedua kan begini. Kasab. Gitu yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi lahabiu watab. Coba. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin watab. Siapa tuh tadi? Ada yang langsung. Watab. Gitu. Watab. Gitu. Tabbat yada abi lahabin watab. Gitu ya. Kalau bacanya hadar gitu, bacanya cepat gitu. Tabbat yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Beda ya. Tadi lahab, watab. Oke? Berarti sudah paham nih. Berarti cara baca qalqalah pun berbeda. Kalau misalkan ada tasdid, dia harus ditahan dulu karena ada 2 qalqalah di sana kan? Betul ya? Iya. Yang pertama namanya qalqalah apa Ustadz? Lupa. Kalau qalqalah itu ada sugro dan kubro. Sugro itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah kata. Di sini contohnya hablum. Yang ayat 5. Hablum. Itu lebih ringan. Apa namanya? Tektoknya itu lebih ringan. Beda di akhir, beda dengan di akhir ayat ketika berhenti. Hatab. Gitu. Nah, itu kalau di akhir ayat tapi tasdid kayak tadi itu double itu, murakkab itu. Double ya. Watab. Gitu. Watab. Gitu. Jangan watabe ya, tapi ditahan dulu sedikit. Tahan satu harokat ya Ustaz. Ya, watab. Nah, tabbat yada abi lahabin watab. Gitu betul. Ya. Bisa ya. Ini qalqalah mulu nih. Di Al-Lahab nih banyak nih. Ustaz, kita mau coba. tanya lagi boleh? Iya. Kalau yang pertama, yang kedua sama yang ketiga itu kan
Yang kedua kan fathah, yang ketiga tuh tanwin, itu sama dibacanya. Iya, sama. Kan begini, kalau di akhir ayat itu, ketika kita wakaf, berarti kan harus disukunkan, betul ya? Iya. Ya, ketika disukunkan, jadi semuanya penggantian hurufnya, syakalnya adalah sukun. Mau dia fathah, mau dia kasrotain, Iya, mau ya, dia kasroh, ataupun fathatain, apapun itu. kecuali yang pertama aja ya Ustadz ya, yang ada tasjidnya itu yang beda di Kecuali yang pertama. Iya betul, Oh, iya. kecuali yang pertama. Yang Iya. pertama itu kalau di bahasa Arab, kenapa dibikin tasdid? Karena seolah-olah kan ada dua huruf gitu. Yang satu sukun, yang satu hidup gitu. Iya. Kayak Syukran, Ustadz. afwan, kayak misalkan inna itu nun tasdid, nun sukun sama nun fathah seperti itu. Ya kan? Iya, betul. Kayak inna kan gini. In itu kan sesungguhnya ya. Nah itu kan kami itu. Makanya ada sesungguhnya kami begitu. Jadi nah itu kan domir pengganti nahnu, itu domiruhu, nah itu kan nahnu tuh. Makanya jadi inna gitu. Ada tasdid gitu. Nah sekarang kita belajar yang ini ya, qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Gitu. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, betul. Maluhu kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, ingat yang terakhir, yang mim tasdid itu apa ya? Qaisum apa ya? Akmal. Jadi ditahan dan dimasukkan begini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Segitu, ditahan dan dimasukkan khaisyum ke hidung ya. Kayak gitu. Jadi jangan cuma ditahan doang ya. Jangan ditahan doang. Jangan wamro'atuhu hamma tuh. Dia hampa jadinya. Hamma. Nggak dimasukin tuh. Hamma. Masukin, ingat. Masukinnya apa? Kemarin berdendang tuh.
wamra'atuhu nah gitu. Hammalatal hatab. Lagi tuh di ujung ada lagi akmal. Jiha hablum mim masad. Hablum masuk ya. Hablum. Ya betul. Hablum. Nah itu kan baru tahan nih. Hablum. Nah gitu. Betul. Masukin ke sini ke hidung supaya ada dengung. Hablum. Ketika dimasukin kita pencet nih. Dia pasti nggak ada suara. Hablum. Masad. Nah, ketika dimasuk ke sini kita pencet nggak ada suara. Nah itu udah bener Bu. Iya. Bapak Ibu semua yang ada yang belum mendapatkan materi-materi yang dari awal di sini. Saya belum. Saya belum, Ustaz. Belum, Pak Ya. Ustaz. Yang baru masuk berarti ya? Iya. Saya baru berapa kali masuk. Ya, siap. Ibu, Banyak bolos, Ustaz. nanti materi-materi dari apa namanya makhorijul huruf semuanya dipelajarin ya. Iya, Ustaz. Ya. Mau. Nanti iya siap. Nanti setelah sifatul huruf, nanti kita ada tadribat lagi, latihan sifatul huruf ya. Latihan-latihannya itu setelah latihan semua, kita coba review lagi nih dari awal. Makhorijul huruf itu seperti apa. Saya menekankan bahwa yang kita pelajarin sekarang harus tervisualisasi, Bu. Iya. Ya, tervisualisasi. Kuncinya itu makhorijul huruf. Ketika kita sudah tahu letak huruf-huruf itu di sini nih, dari mulai depan, asyafatain, khaysyum, terus al-jauf, al-lisan, sama al-halq. Itu kalau semuanya kita sudah tahu nih, kita pelajarin di mana? Pelajarinya di sini, di sifatul huruf. Itu karakter hurufnya keluar seperti apa. Nanti setelah apa namanya, malam ini kan kita belajar qalqalah dan istitolah. Nanti kita belajar lagi yang 5 lagi. Ada sofir, ada inhiraf dan lain-lain tadi. Nah, kenapa sekarang baju di toko dan istitolah dulu? Karena itu yang paling sering kita kita pelajari ya. Baju di toko kan sering banget tuh. Sering ditemukan, kita pelajari. Nah, kalau istitolah tadi pentingnya apa? Itu ada di Al-Fatihah, Bapak Ibu. Ustaz, kadang itunya kalau pas dibaca jadi hilang, suka keluar. Kenapa, Bu? Nggak bisa. Kalau satu-satu kadang keluar, tapi kalau pas untuk dibacaan jadi hilang semua, gimana? Ya Rabbi. Kita pertama kita ikhtiar, makanya di depan kita baca Al-Fatihah, kita minta ke Allah, karena Allah tuh yang nguasain semua lisan kita seperti apa gitu kan. Kita minta sama Allah biar lisan kita tuh dimudahkan gitu. Setiap baca gitu kan. Karena kita pelajari terus, Insya Allah ada yang nempel ya, Insya Allah ada yang nempel. Iya. Ingat tadi ya, 2 sifat huruf yang kita pelajarin malam ini apa? Qalqalah.
Istitolah. Itulah. Istitolah. Qalqalah dan istitolah. Qalqalah hurufnya ada berapa? Baju di toko 5. Lima. Ada 5. Ba, jim, Ba- dal, Ya, to, kof. Baju di toko gitu ya. Terus istitolah. Hurufnya ada berapa? 1. Hurufnya ada 1. Do. Alhamdulillah. Berarti kita sampai saat ini sudah belajar berapa sifatul huruf? 12. 12. Enggak usah buru-buru ya. Iya. 12 sifatul huruf. Nanti 5 lagi. Pekan depan 2 lagi lah. Setelah itu 3. Ya. Jadi habis tuh sifatul huruf. Nanti kita review ulang lagi dari awal. Sifatul huruf pokoknya jangan sampai ada yang nggak tahu nih sifatul huruf apa aja ya. Jangan sampai gitu ya. Iya. Insya Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyain? Ustadz, saya mau nanya boleh? Mangga, silahkan. Itu apa yang pengucapan do itu Mm-mm. lidahnya yang nempel ke langit-langit itu yang bagian tengah atau yang pinggir itu, Ustadz? Karena Yang pinggir. Dot. oh Dot. jadi kiri kanan pinggir itu nempel ke langit-langit gitu. Nempelnya ke geraham atas. Iya, ke geraham atas. Iya, betul. Berarti yang tengahnya justru jangan nempel. Iya. Oh. Kalau yang tengahnya nempel jadi susah, Bu. Malah susah. Walau coba kita bayangin nih, bayangin. Do-nya langit-langit langit-langit. Pinggir belakang nih, Pinggir lidah pinggir kiri belakang, kanan pinggir nempel kanan di atau geraham kiri, atas. sama tengah kita tempelin ke atas, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa tuh. Nggak Oh, bisa. sama tengah, bukan di Enggak. kiri kanan aja. Enggak, maksudnya yang kalau kita tempelin sama Kalau. tengahnya pasti nggak bisa. Oh iya. Pasti susah. Makanya kanan kiri atau kanan aja atau kiri aja. Enggak semua orang bisa kanan kiri nempel ke atas. Bisa yang kanan aja. Makanya pernah nggak ngelihat orang ketika baca do itu kayak miring gitu di sini atau di Iya, sini. iya. Nah, Iya, itu. pernah. Kita jangan nyalahin ya. Yang penting salah satu atau Berarti dua-duanya. salah satu atau dua-duanya. Jadi Ibu nanti rasakan, Bu, ketika baca bo itu Ibu enaknya mana nih? Iya. Bisa nggak dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya kan ada getaran nih, gesekan nih, Bu. Rasakan aja di sini. Lobby, kalau agak susah ya kanan dulu coba bo gitu. Kalau enggak kiri bo gitu. Di. Iya, iya. Iya. Do. Mudah-mudahan bisa Do. dimengerti Ibu. Kalau tidak pun kita punya media grup WhatsApp yang sampai saat ini masih belum terlalu rame dimanfaatkan sih sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan masih bisa aktif ya di grup WhatsApp. Tanyakan saja apapun ketika kita baca Quran. Karena gini, Bapak Ibu semuanya, kalau kita baca Quran, pertama kita kan pasti semuanya doa lah ya sebelum baca Quran. Jangan ujuk-ujuk baca gitu aja. Biasakan baca doa tuh yang tadi tuh, kayak tadi saya bilang, minta ke Allah lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan yang benar. Minta ke Allah, semuanya minta ke Allah deh. Baca Al-Fatihah, terus baca Quran. Gitu kan. Nah, ketika kita nemuin kesusahan, kejanggalan, screenshot atau foto, kirim ke grup, Bu. Pak, gitu. Nanti insya Allah kita bahas sama-sama. Ya? Ya mungkin Materi yang harus di-print ada di grup semua ya Ustadz ya? Saya belum sempat nge-print. ada di grup. Ada di grup. Nanti dikirim lagi sama Teh Nadia ya, Teh Nadia. Lidahnya biar lemes, Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rabb. Amin, amin Bu, amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya Al-Fatihah deh. Al-Fatihah tuh kan makanya tadi kita pelajarin istitolah ya. Ada dot di situ ya Allah. Biar Al-Fatihah kita enak lah, beneran dikit gitu. Insya Allah ya Allah. Insya Allah ya.
Subhanallah. Astagfirullah. Ya, Ustadz Kholis, mudah-mudahan sedikit dari saya bisa bermanfaat. Setelah itu kan yang penting kita terus mengulang lagi, terus belajar, dan ingat makhrajul hurufnya harus tergambar ya. Saya nggak mau dihafalkan, nggak mau huruf ta, makhrajul hurufnya ada di sini, enggak. Digambarin tuh gitu. Di situ kelihatan. Udah gitu. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Saifullah. Tadi sudah kita belajar ya, baru 2. Kita alon-alon aja saja ya, pelan-pelan. Hafalah dan istilah ya, kemudian insya Allah akan lanjut lagi. Dan tadi diingatkan juga jangan lupa dengan makhrajul hurufnya nih. Mungkin memang harus diperbanyak tadribatnya saja ya. Dan silakan nanti mungkin kalau yang sudah lama itu biasanya udah nggak bisa di-download, Ustaz. Harus diulang lagi, di-share. Saya tadi barusan dapat share juga dari Mas Nanda yang full gitu ya, yang terlibat full, jadi bisa masing-masing di rumah untuk membacanya, melatih sendiri gitu ya. Karena ini seminggu sekali, jadi ya sebenarnya ini memantik aja, dan masing-masing tentu di sela-sela kesibukannya bisa buka-buka gitu kan ya setiap hari gitu kan. Insya Allah akan, kata Ustaz, nempel insya Allah ketika divisualisasikan, tidak perlu harus dihafal tapi divisualisasikan dan diperbanyak tadribatnya. Kadang kalau sudah terbiasa melafalkannya dengan benar itu, mungkin walaupun secara teorinya agak lupa, tapi yang penting hafalannya udah benar saja. Ya. Karena sering kita melatih gitu ya, jadi kecuali kalau untuk mengajar lagi itu harus dibuka lagi karena harus ada teorinya, harus paham gimana. Tapi kalau katakanlah untuk praktek pribadi, ketika sudah lancar terlibatnya, biasanya memang udah otomatis lidahnya lentur, kata tadi siapa ya, Bu Ila siapa dia bilang lidahnya lentur gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan juga, konon katanya memang berpengaruh juga terhadap kesehatan saja. Melakukan huruf hijaiyah itu dengan sempurna itu juga akan berpengaruh terhadap saraf-saraf kita. Jadi ini berdasarkan penelitian juga, tapi saya nggak tahu dari sumbernya dari mana, tapi sempat mendengar orang yang rutin membaca Quran gitu kan, terhindar dari pikun gitu kan ya, dan apalagi membacanya dengan benar, dengan tajwidnya yang benar, makhrajul huruf, jadi tidak hanya asal baca cepat hatam bukan begitu, tapi benar-benar dihayati pemaknaannya, kemudian bacanya sesuai dengan kaidah, insya Allah itu akan mendapatkan syifa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ya, disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa ya, penyembuh dari untuk segala penyakit. Baik, alhamdulillah, syukurlah, sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Saifullah. Dari malam hari ini kita berkumpul, berjumpa dalam majlis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.